Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Bagaimana semuanya hari ini? Semangat. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas, ingat selalu diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jadi seperti biasa, Kepala silakan memimpin doa. Mereka belajar doa, kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Amin. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita memulai aktivitas, saya ingin cek hadiran dulu. Dan seperti biasa, kali ini saya ingin kalian menjawab sebentar, kalau saya sebut namanya dengan quotes of the day. Seperti biasa toh, menjawab sama dari guru dengan quotes of the day atau apa yang kita rasakan hari ini, apa yang ingin kalian ungkapkan, perasaan kalian pada saat ini. Oke, sebelumnya menyanyi dulu. Belajar Pancasila hafal semua toh? Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang luar biasa, tepuk tangan. Gaza absen dulu. Alina. Belajar mencari orang yang sempurna, cukup cari orang yang punya uang, mobil, dan rumah. Luar biasa. Hasbini. Belajar dari kegagalan kita dan keberhasilan. Astika. Jadikan kegagalanmu sebagai batu loncatan untuk bisa menggapai hal yang lebih tinggi. Gunawan. Ada lelah yang sengaja ditahan karena ada harapan orang tua yang harus diwujudkan. Mejanti. Hidup adalah pilihan, pilih dengan bijak untuk mencari kesuksesan. Ritma Agustina. Mimpi hanya akan menjadi sekedar mimpi jika kamu takut melot untuk mewujudkannya. Japlas dulu. Nurul Istiqomah. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Ahmad Ramadan. Berhasil atau gagal itu bukan yang terpenting adalah menentukan yang terbaik. Sabita Atikatul Zara. Belajar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Luar biasa. Dapat. Mifta Nazifa. Tetap semangat mengejar mimpimu walau tidak ada yang menjalankan. Siti Fadila. Jadilah versi terbaik dari dirimu hari ini. Jadi Suci Amalia. Pendidikan bukanlah segala-galanya, namun segala-galanya dimulai dari pendidikan. Luar biasa. Sulhijrah Cahyani. Belajar akan selalu menyenangkan jika berat belajar bersama pakar bangsa ini. Saya mau mulai aktivitas hari ini. Kita akan belajar tentang informatika. Informatika kan kalian sudah belajar dari SMP, kalian juga sudah lihat di televisi,
sudah pasti hari ini kita akan melanjutkan materi-materi yang pernah kita lakukan bersama, kita pernah laksanakan bersama, kita pernah pelajari bersama. Untuk hari ini materi tentang informatika yaitu karir dan studi lanjut di bidang informatika khusus kelas 10. Ada kira-kira yang bisa jawab? Kenapa kita harus kelas 10 sekarang sudah dituntut untuk memikirkan masa depan kita? Jangan malu. Atau kenapa dari kelas 10 dituntut untuk memikirkan masa depan kita? Oke? Ada? Coba karena kayaknya masih malam ini atau butuh es breaking dulu? Es breaking. Oke, Pak. Kita berdiri dulu. Ini clue-nya adalah kalau ada kata oke, lakukan. Kalau tidak ada kata oke, jangan lakukan. Konsentrasi. Siap, konsentrasi. Oke. Oke, tangan di kepala. Oke, tangan di pundak. Oke, tangan di mata. Tangan di kepala. Yang pegang kepala silakan duduk. Yang pegang kepala silakan duduk. Kan dulunya adalah lakukan jika ada kata oke. Oke, tangan di lutut. Tangan pegang tangan. Ya, kita lanjut. Masih semuanya masih fokus. Oke, pegang kepala. Pegang telinga. Yang pegang telinga silakan duduk. Karena banyak yang sudah konsentrasi, kita hapus dulu untuk semua. Yang hapus dulu. Ada katokennya tadi? Yang hapus dulu. Yang tadi dulu. Tinggal berapa? Tinggal dua. Tinggal dua. Oke, silakan duduk. Tadi ada pertanyaan saya, kenapa kita kelas 10 kita harus sudah memikirkan masa depan kita? Ada yang bisa jawab? Ya, Aprilia dulu. Dapat menentukan kehidupan kita selanjutnya di masa depan serta menentukan karir. Ya, untuk menentukan masa depan kita, untuk menentukan karir. Masih ada tadi yang angkat tangan, sulit cerah. Karena akan dapat fokus untuk merancang masa depan tergantung bakat dan minat. Ya, supaya kita fokus merancang masa depan berdasarkan minat dan bakat kita. Ada nih minta, ada nih rencana apa yang akan kita lakukan ke depan. Aplaus dulu untuk yang sudah menjawab. Ini ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian lakukan. Yang maksimal misalnya menjaga kebersihan, saya lihat kelas-kelas sudah bersih, menjaga kebersihan sudah bersih. Cuma ada beberapa siswa yang melanggar hari ini. Ada yang tahu? Ada. Apa? Topi. Memakai topi dalam kelas. Oke, materi kita adalah informatika dan karir studi lanjut di bidang informatika. Ini ada beberapa slide yang akan saya perlihatkan. Jelas di di atas? Jelas. Ini pengertian informatika. Sebenarnya pengertian informatika itu sudah kalian dapatkan dari beberapa minggu yang lalu. Cuma saya mau hari ini menguji kembali, ya, tentang pelajaran informatika. Ada yang bisa bacakan ini? Ada yang bisa bacakan? Oke. Yang ini silakan. Informatika merupakan sebuah disiplin ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi di dunia di sekitar kita, baik natural maupun artifisial atau dunia digital yang diciptakan manusia. Apa yang menciptakan dunia digital adalah orang-orang yang bergerak di bidang informatika. Kemudian pentingnya informatika. Ya, di masa kini dan masa akan datang penerapan informatika di segala bidang adalah sebuah keniscayaan. Ingat, informatika itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Apa yang kita lakukan pasti ada selalu berhubungan dengan informatika. Ingat yang saya sampaikan pada kalian, kalian harus update tentang ilmu pengetahuan. Kenapa? Kita harus update tentang ilmu pengetahuan. Ingat, orang yang masa bodoh akan tergilas oleh zaman, dan orang yang selalu berusaha untuk
untuk mengupdate ilmunya, pengetahuannya. Adalah orang yang di atas, ibaratnya roda. Orang yang tidak mau mengupdate ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini akan tergilas bersama, sedangkan orang yang berusaha untuk terus mengupdate akan berada di atas, sukses. Terus sesuai dengan cita-cita. Ingat, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun keadaan kita, semuanya kita harus berhubungan tanpa disadari adalah berhubungan dengan dunia. Apa itu kita? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari perkembangan iptek semakin maju dan meningkat setiap saat, bahkan setiap detik dengan sangat cepat tanpa kita sadari. Mengapa informasi sangat penting untuk selalu meningkatkan kompetensi baik dalam bentuk fisik maupun karir untuk menjaga daya saing di kebutuhan dunia yang berubah dengan cepat. Kalau kalian kuasai teknologi, berarti kalian sudah mengikuti arus perkembangan dunia. Kalian kuasai informatika, berarti kalian sudah kuasai tentang berarti kalian sudah mengikuti arus yang berjalan di era zaman Z atau zaman digital. Menurut Kementerian Informasi dan Komunikasi tahun 2017, jumlah tenaga talenta di bidang informatika sangat kurang. Bahkan Indonesia darurat tenaga programmer. Sebagai seorang pelajar tingkat SMA, walaupun kita mau kelas 10, persiapan untuk meniti karir di bidang informatika sejak saat ini sangatlah penting. Dengan banyaknya posisi pekerjaan yang bermunculan, ingatlah bahwa pekerjaan baru akan muncul saat kalian lulus dari perguruan tinggi kelak. Akan banyak sekali pekerjaan di bidang informatika yang menunggu kalian. Ada beberapa karir di bidang informatika, ini ada, misalnya ini di dunia kerja, ya. Lihat, kalau kita baca ini ternyata sangat penting sekali kita mempelajari tentang informatika, terutama di dunia kerja. Oke, saya mau membagikan LKPD kepada kalian. Bisa. Sebentar kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Saya mau membagikan LKPD kepada kalian. Tadi bagikan. Sebentar saya kasih tahu cara-cara pengerjaannya. Coba bagi dulu. Kayaknya ada yang tidak cukup ini. Bagi dulu. Sekarang saya mau kalian tulis cita-cita kalian. Pada saat kalian bekerja nanti, kalau bisa yang berhubungan dengan komputer, tapi kalau informatika, tapi kalau tidak ada, bisa saya kaitkan pekerjaan kalian dengan dunia informatika. Kemudian pekerjaan kalian nanti kontribusinya apakah besar terhadap negara atau bagaimana? Paham? Silakan cari referensi bahwa HPK atau tadi tulis buku cetak, buku bacaan. Ini ada buku di atas, dibagikan dulu. Bagi dulu ini. Satu per orang. Oke. Satu per orang. Oke. Kalau mau lihat atau dicari di buku cetak, saya coba buka halaman 215. Ada referensi di situ, silakan kalian cari referensi di situ. Bisa juga kalian buka HP-nya. Silakan searching atau berselancar di Google. Dan bisa juga menggunakan buku bacaan yang saya tadi bagikan. Oke? Kalau misalnya pada saat bekerja seperti ini ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Ya, silakan bisa gunakan HP, searching di Google, dan baca juga buku. Ya, cita-cita, kemudian cita-cita dengan harapan dengan cita-citanya, kemudian kontribusi terhadap apakah ada kontribusi terhadap kita di Masalika atau di Indonesia, kemudian apa kaitannya cita-cita itu dengan informatika, seberapa besar hubungannya. Tidak bisa.
Kalau misalnya ada yang tidak punya data bisa di karena kebetulan nanti jalan di hotspotnya. Perhatikan dulu saya, perhatikan dulu saya. Saya lihat tadi beranya sudah hampir ada yang sudah 90%, ada 95%, ada 70%, ada 80%. Mungkin ada kayak yang belum paham betul. Jadi mungkin saya akan perlihatkan lagi videonya sedikit supaya kalian paham. Sehingga kalau mudah-mudahan sebentar kalau sudah kalian lihat ini video, kalian dalam mengerjakan apa yang ada di dalam KPI itu menjadi lebih terarah. Oke? Ini kita akan membahas mengenai karir dan studi lanjut bidang informatika. Karir di bidang informatika. Kita semua tahu bahwa teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat dan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Disinilah peran bidang informatika, analisis data, keamanan siber, hingga jaringan komputer dan teknologi cloud. Beberapa profesi yang dapat dipilih dalam bidang informatika antara lain: 1. Web developer. Web developer adalah seseorang yang 2. Game developer. Game developer adalah seseorang yang merancang dan mengembangkan permainan video untuk berbagai platform seperti konsol game, PC, dan perangkat seluler. Mereka bekerja sama dengan desainer game, artis, dan promosi dan jaringan organisasi dari serangan siber. Tugas mereka termasuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan, memantau aktivitas jaringan, dan mengembangkan kebijakan keamanan informasi. 7. Network engineer. Network engineer adalah seseorang yang merancang, menetwork information systems (ICO) program studi, baik di Indonesia maupun di negara lain, mengacu pada standar kurikulum tersebut untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi yang memiliki kemampuan kompetitif yang standar. Artinya, syarat yang tadi ada videonya sedikit itu bisa jadi referensi. Bisa juga kalian cari di internet atau Google. Terserah, pilih saja yang kalian anggap sesuai dengan apa yang kalian harapkan atau apa yang lebih cepat kalian dapatkan dari tugas itu. Kita tunggu temanmu, masih ada yang belum selesai. Yang sudah selesai silakan dibaca-baca, bisa juga ditambah. Oke, sekarang ini nomor HP saya toh. Karena saya tidak mungkin periksa satu-satu keliling terus. Jadi saya harap kalian itu pekerjaan kalian foto dulu, baru kirim di nomor WA saya. WA saya kan sudah ada sebenarnya sama kalian, tapi siapa tahu ada yang lupa share atau ada yang belum share, silakan di share kembali atau dikirim ke sini. Silakan di foto itu pekerjaannya, baru kirim di WA saya. Oke? Ya, saya belum. Sekarang apa yang kalian tulis itu bisa tidak kita diskusikan dulu? Cuma kan saya minta dulu satu orang per. Anggap saja ini dong, 1, 2, 3 dan 4. Jadi perwakilan dulu setiap anggota. Dan kemudian bacanya juga karena saya lihat ada yang sangat lengkap sekali, sangat spesifik sekali, mulai dari A sampai Z dia jelaskan. Tidak apa-apa kita rangkum saja, poin-poin intinya saja yang dibacakan. Untuk peserta lain diperhatikan, kemudian kalau ada pertanyaan dari kalian silakan bertanya sebentar. Jangan malu bertanya, oke? Yang usahakan untuk bertanya karena ingat masa depan itu ditentukan oleh usaha. Hari ini kalau dari dasar kita berbicara di depan umum adalah ciri-ciri orang yang berpikir kompeten. Oke, silakan. Saya persilakan kelompok di sini untuk membacakan apa yang ditulis. Cita-cita saya menjadi seorang dokter. Hubungan profesi dokter dengan informatika adalah secara terapan aplikasi informatika kedokteran meliputi rekam medis elektronik, sistem pendukung keputusan medis, sistem penarikan informasi kedokteran hingga pemanfaatan internet untuk sektor kesehatan, termasuk
pengembangan sistem informasi klinis. Contoh penerapan teknologi di dunia kesehatan adalah robot untuk operasi bedah, pemantauan kondisi pasien jarak jauh, diagnosis penyakit menggunakan citra medis. Saat ini sudah terdapat istilah informatika kesehatan yang merujuk kepada seluruh kebutuhan informatika dan aplikasi komputer dalam bidang kesehatan tidak terbatas dalam bidang kedokteran. Ruang lingkup kesehatan mencakup keseluruhan ruang lingkup ini penanganan dan pelayanan kesehatan dari rekam medik pasien berbasis komputer sampai dengan pemrosesan citra medik serta dari praktek pelayanan primer sampai dengan pemrosesan citra medik serta dari praktek pelayanan rumah sakit. Udah. Ya, aplaus dulu untuk ini pertanyaan atau dari kelompok 1. Kita masuk di kelompok 2 dulu. Kelompok 2 untuk memecahkan satu lain dengarkan. Cita-cita saya itu menjadi dokter, maka cita-cita saya ini yaitu membantu menyembuhkan atau merawat orang sakit, kaitan atau hubungan dengan bidang informatika, yaitu kaitan dengan alat-alat yang dipakai dalam melakukan pengobatan atau perawatan terhadap pasien, juga hubungan sesama bidang, yaitu menggabungkan ilmu komputer dan teknologi informasi dengan praktik kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan penelitian medis. Kontribusi bidang ini yaitu dokter dapat melakukan perawatan medis sesuai dengan informasi spesifik milik pasien. Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1, Sudi cerah. Untuk pertanyaan kepada kelompok 2 adalah alasan pembelajaran informatika kesehatan itu penting. Kenapa alasan pembelajaran informatika kesehatan itu penting? Karena dalam mempelajari ilmu informatika dengan ilmu kedokteran, kita dapat mengetahui alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan perawatan terhadap pasien. Ya, luar biasa, aplaus dulu untuk teman kalian. Sekarang kelompok yang ini yang memaparkan pekerjaan hari ini. Satu orang saja. Siapa? Suci. Ya, silakan berdiri Suci. Yang lain dengarkan sebentar bertanya. Cita-cita saya menjadi seorang pengacara. Di bidang hukum, salah satunya pengacara sangat erat kaitannya dengan informatika. Karena perkembangan dunia digital yang begitu pesat seperti sekarang dapat memudahkan seorang pengacara, terutama dalam profesi advokat, dapat menciptakan efisiensi, meningkatkan kemampuan, meningkatkan wawasan, serta meningkatkan hubungan dengan klien dalam bidang teknologi dan komunikasi. Selain itu, dalam bidang teknologi informatika, sejumlah perangkat lunak dan platform khusus bagi pengembangan profesi hukum. Salah satunya perangkat lunak dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk keamanan dan mempermudah dalam pekerjaan dan menganalisis data-data yang dibutuhkan oleh seorang pengacara. Aplaus dulu. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya. Tidak ada nih? Saya. Dan Aprilia. Kenapa pengacara dituntut menguasai teknologi digital? Kenapa pengacara dituntut untuk menguasai teknologi digital ataukah teknologi dalam bidang informatika? Karena teknologi sangat dibutuhkan oleh pengacara untuk memahami kliennya, berkomunikasi dalam jarak jauh dengan kliennya, serta menganalisis data dengan tepat mengenai klien tersebut. Ya, luar biasa, aplaus dulu. Selanjutnya saya ingin bertanya pada kalian, ya, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Wakilan, coba angkat tangan. Pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini apa? Apa saja? Kita dapatkan hari ini, saya mau satu orang. Ya, silakan. Satu saja berkelompok, buat ganti-gantian, kecuali dengan saya. Yang lain tidak bisa misalnya kelompok ini. Kami dapat memahami objek tentang studi informatika dalam pembelajaran. Ya, aplaus dulu untuk teman kalian. Ada yang ingin menuliskan lagi? Sana dulu.
silakan. Terima kasih. Aplaus dulu. Pembelajaran atau materi atau ilmu yang kami dapatkan hari ini adalah pentingnya karir informatika untuk masa depan. Ya, sekali lagi aplaus. Dan apa yang benar dari kegiatan kita hari ini? Ya, silakan berdiri. Dengar dulu yang menarik hari ini menurut kelompok 3. Menurut saya, hari benar dari pembelajaran hari ini yaitu belajar informatika dibarengi dengan bermain game seperti yang tadi sudah dilakukan. Oh, pembelajaran hari ini menjalankan karena ada gamesnya. Ya, ada. Yang lain apa yang menarik hari ini? Coba. Ada kelompok ini. Gunawan. Silakan. Henry Gunawan yang menarik dari kegiatan kita hari ini. Karena proses pembelajaran sangat menyenangkan karena menggunakan ilmu teknologi dan mata pelajaran informatika. Sekarang untuk menambah semangat kita lakukan lagi ice breaking. Jadi semuanya silakan berdiri. Saya minta berpasang-pasangan 2 orang, yang laki-laki dengan laki-laki saja, yang perempuan dengan perempuan. Karena konsentrasi dimulai. Oke, bro, boom, boom, bro, boom, pen. Oke, yang ada. Oke, apa dulu semua? Jadi sebelum saya akhiri pembelajaran, saya ingin menyebutkan bahwa ingat, dalam hidup kita itu tidak boleh lepas dengan yang namanya teknologi. Kenapa? Karena memang teknologi itu sangat penting. Dunia apapun itu, dunia kesehatan, dunia tentang guru, dunia tentang militer, itu semuanya membutuhkan teknologi. Saya rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Biasanya kalau kita selesai belajar, kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Satu kata untuk kalian, berada di tengah-tengah kalian itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.